Lu pelayanan berapa sesi? Lu baru 3 sesi aja udah capek bilang gitu ya. Binsar mah pelayanan cuman Jabodetabek. Oke, hari ini jumpa lagi di Football, ya kan? Jumpalitan. Football. Waduh. Gue mau bawa renungan pada hari ini, judulnya persembahan yang benar. Waduh. Jadi kotak kolektor boleh diedarkan, ya kan? Enggak. MC baca pengumuman boleh? MC baca pengumuman. Rekening boleh disebutkan. Persembahan yang benar menarik nih, menarik. Persembahan yang benar. Nyanyi dulu nggak? Nggak usah Kan langsung kalau ya, Pak. persembahan harus nyanyi, Om. Gila, baru mulai. 20 detik. Beri yang tepat. Akan pernah. Atau enggak dulu zaman gereja lama tuh, persembahan kami sedikit. Oke, persembahan. Ganti lagu, bukan dengan tangan yang hampa. Boleh nggak? Dengan tangan yang hampa. Itu tidak dengan dong, Bang. Oh, itu tidak dengan. Oke nih ya, kita buka di Roma 12 ayatnya yang pertama. Pasti udah pada tahu semua ya Nggak kan? tahu gue sebenarnya. Nggak tahu ya. Bacain Oke. boleh nih. Gua bacain. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kita itu harus memberikan persembahan yang benar kepada Allah. Dari Roma 12 ayat 1 ini, setidaknya ada 4 pelajaran. Wih, satu ayat 4 pelajaran. 4 pelajaran. Iya, Gila, betul. gila. Emang kayak sih suka belajar ya. Dia itu menggali isi Alkitab banget. Bener, lo kayak bobo lo, cuma beneran belajar. Ada 4 pelajaran tentang persembahan yang benar. Kita perhatiin ya satu-satu ya. Siap dong. Nah, mengapa kita harus memberikan persembahan yang benar? Ayat ini, ayat Roma 12 ayat 1 dimulai dengan kata karena itu. Nah, apa yang dimaksud dengan kata karena itu? Kita harus membiasakan untuk baca Alkitab itu melihat konteks, ya nggak? Konteks jauh, konteks dekat. Keren. Jadi kita harus lihat dari ayat sebelumnya di pasal 11 ayatnya yang ke-36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi karena segala sesuatu dari Tuhan, makanya kita harus memberikan persembahan yang benar kepada Allah. Gitu. Jadi inilah alasan kenapa kita harus memberi persembahan yang benar, karena segala sesuatunya dari Tuhan. Gitu. Keren. Nah, apa yang harus dipersembahkan kepada Tuhan? Apa tuh? Ayat Roma 12 ayat 1 ini katakan persembahkan tubuhmu. Iya kan? Kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang benar. Karena di 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai 20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu dia. Jadi karena tubuh kita ini udah bukan milik kita lagi, Telah dibeli. sudah Dibayar. dibeli, sudah dibayar lunas. Jadinya kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang benar. Jadi karena penebusan Yesus, kita tuh udah dibeli. Iya. Lu jangan nyanyi ya. Iya, jangan nyanyi. Gua menambahkan aja. Gue udah ngelanting-ngelanting ya sekarang nih. Kalau sampai lu nyanyi. Ku telah mati. Oh. Oke, berarti
Jadi kita harus biar kita diingetin bahwa kita udah ditebus sama Tuhan dengan darah yang mahal gitu. betul. Jadi ya kita sebagai pemilik tubuh ini juga harus menjaga tubuh kita dengan baik. Kita Karena harus bukan milik pelihara. kita. Karena bukan milik kita lagi. Karena bukan milik kita lagi, tapi kita harus mempersembahkan tubuh ini untuk kemuliaan Tuhan. Gitu. Gimana caranya, Bang? Sembahan tubuh ini untuk kemuliaan Tuhan. Caranya kita harus merawat diri kita dong yang baik pastinya. Jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan. Tuh, jaga kesehatan berarti bagian dari ibadah ya, Om? Betul. Oke. Jauhi narkoba, ya Iya. kan? Itu yang penting karena kan itu ngerusak tubuh. Nggak ngerokok. Nggak ngerokok. Benar. Kita harus latihan badan kita yang baik, pola Olahraga. makan yang baik, Betul. tidur yang bener, jangan begadang ya kan? Kan Kalau kata ada artinya ya. Iya, kata Bang Roma kan gitu. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Iya, benar. Begadang jangan begadang gitu. Jadi kita harus mempersembahkan tubuh kita karena Roh Kudus diam dalam diri kita. Ya. Tubuhmu bait Allah kan gitu. Jadi jaga kesehatan, guys. Jaga Itu termasuk kesehatan. dari ibadah. Gimana Betul. supaya kita umur panjang dan bisa jadi berkat. Tapi Betul. jangan lupa walaupun jaga kesehatan ibadah, tetap masuk ke gereja. Oh iya dong. Aku nggak gereja karena udah jaga badan. Iya, Gue udah iya. ibadah. Ya gitu konsepnya ya. Ibadah kan luas ya. Iya. Salah satu bentuk ibadah jaga tubuh kita. Benar. Gue gak gereja, gue udah ibadah jaga badan. Nggak gitu konsepnya. Nah itu dia, apa yang harus dipersembahkan sebagai persembahan yang benar, tubuh kita. Jadi kita harus rawat tubuh kita, harus kita jaga tubuh kita dengan baik, ya. Nah, syarat-syarat persembahan yang benar itu seperti apa? Apa tuh syaratnya? Ya kan? Ini buka imamat apa ulangan nih kayaknya nih. Oh enggak kan, tetap di Roma 12 ayat 1. Oh, ya. iya. Dikatakan Kali lagi. persembahan yang hidup. Syaratnya persembahan itu harus hidup, yang kudus dan berkenan. Hidup kudus Dan berkenan. berkenan. Iya. Nah, persembahan yang hidup itu kan ya diri kita. Di perjanjian lama dari zaman Musa dan imam-imam yang lain, mereka mempersembahkan korban kan, korban sembelihan, korban hewan. Hewan. Nah itu sudah digenapi oleh Yesus di atas kayu salib. Ya. Sudah selesai korban-korban yang seperti itu. Itu korban mati. Korban hewan, korban mati. Betul. Persembahan duit itu persembahan mati, gitu. Nah Tuhan nggak terlalu tertarik dengan hal-hal itu. Tuhan nggak tertarik dengan persembahan kita dengan uang. Tuhan nggak tertarik dengan persembahan kita dengan korban bakaran hewan-hewan. Tapi Tuhan tertarik dengan persembahan ya hidup kita. Buat Tuhan. Iya, hidup. Ini makanya kita dikatakan sebagai persembahan yang hidup, Ya. gitu. Persembahan yang hidup adalah diri kita. Makanya kita juga harus kudus karena syaratnya untuk menjadi persembahan yang benar harus kudus. Itu akan menjadi berkenan kepada Allah. Begitu. Jadi syarat-syaratnya persembahan yang benar itu yang hidup, yaitu hidup kita selagi kita hidup, dan yang kudus. Jadi kita harus menjaga Kekudusan. hidup kita, menjaga kekudusan, dan yang berkenan. Kalau kita hidup kudus, pasti berkenan pada Allah. Ya nggak? Amin. Nah itu dia, itu syarat-syarat persembahan yang benar. Dan yang keempat, yang terakhir, apa sih motivasinya sehingga persembahan itu menjadi persembahan yang benar? Harus ada motivasinya. Nah motivasinya, kita harus selalu punya motivasi bahwa ini adalah ibadah kita yang sejati. Kita udah mempersembahkan tubuh kita kan menjadi persembahan yang hidup. Terus mungkin kita udah pelayanan 7 sesi, 8 sesi, dari pagi sampai pagi. Itu motivasinya harus benar. Motivasinya harus benar bahwa semua pelayanan kita, hidup kita hanya utarakan hanya untuk itu buat Tuhan. Amin. Gitu aja. Amin. Amin. Jangan sampai kita udah pelayanan dari pagi sampai pagi lagi, kitanya jadi ria. Melayani Ya, kedagingan jadi kita ria, ya. iya. Ria tuh maksudnya sombong. Oh, iya, Jadi suara. sombong, bener. Ria busana. Waduh, ria busana. Terus. Jadi ria kan. Kita ngobrol gitu. Lu pelayanan berapa sesi? Lu baru
3 sesi aja udah capek bilang gitu ya kan. Soalnya gue cuma dapat 3 sesi. Wah. Gue 7 sesi loh gitu. Itu jadinya kan ria buat gua. Iya nggak? Guanya nggak mau ria, memang itu bener gitu kan. Cuman kan jadinya gila. Sombong banget nih anak gitu kan. Terus dia jadi kecil hati karena Jadi cuma kecil 3. hati, cuman 3 doang. Aku cuma 3 Intinya sih, doang lagi. melalui pelayanan kita supaya jangan jadi batu sandungan ke orang ya, bro. Bener, biar hidup kita, pelayanan kita benar-benar jadi persembahan dong, memuliakan nama Tuhan. Jadi kita harus punya motivasi yang betul. benar. Motivasi pelayanan lu, pelayanan udah sampai mana aja, Sar? Gue udah keluar kota nih, kayak gitu. Keluar angkasa. Wah, keluar angkasa. Kan jadinya Binsar mah pelayanan cuman Jabodetabek. Gue udah sampai keluar Jawa. Zimbabwe. Tapi memang pelayanan tuh ada, Tuhan tuh titipin pelayanan sesuai dengan bagian masing-masing ya. Jadi nggak ada yang bisa disombongin dari itu ya. Nggak ada yang bisa disombongin. Cuman kan kadang-kadang manusianya, ya nggak? Iya. Betul. Manusianya yang mungkin emang nggak sengaja, tapi jadinya Sombong. keluar gitu. Iya, betul. Setuju. Tersulut. Nah, jadi motivasinya harus benar. Bagaimana persembahan kita menjadi persembahan yang benar? Motivasi kita harus benar, bahwa kita harus selalu ingat ini ibadah kita yang sejati. Ini untuk kemuliaan Tuhan. Semua yang kita lakukan, pelayanan kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, aktivitas kita hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Keren. Gitu. Amin banget, amin. Amin. Jadi harus benar-benar ya, untuk Tuhan berkenan sama persembahan kita ya. Amin. Betul. Karena Jadi ini yang lo lagi omongin adalah dasar dari lo mempersembahkan hidup lo kan. benar. Dasarnya harus benar. Dasarnya harus benar. Karena kita sudah ditebus sama Tuhan, kita udah bukan milik kita lagi. Yes. Kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan. Tapi motivasinya juga harus benar. Jangan sampai kita salah motivasi, akibatnya ibadah kita malah ya nggak jadi berkat gitu kan. Jadi kita jadi melayani diri kita sendiri ya, nafsu kedagingan kita sendiri. Betul. Begitu. Mantap nih, sebuah teguran, sefood teguran ya. Wah, sefood. Sefood. Iya, sebuah teguran. Mantap tuh Ki. Begitulah. Buat diingetin lagi. Pokoknya Oke. tetap jadikan hidup kita sebagai persembahan yang benar. Amin. Ku bawa kepadamu. Oh.